Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Yes Lord. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku
Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah dan dalam Tuhan kita Yesus menyertai kita semua. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau-lah Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami menaruh iman kami dan pengharapan kami kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah pada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sejak munculnya wabah virus corona sekitar bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, China, ada satu istilah yang sangat populer yang kita sering dengar yang berkaitan dengan penyebaran penyakit ini, yaitu lockdown. Lockdown berarti segala akses ditutup, baik yang berada di daerah maupun di negara dimanapun itu berada, sehingga orang tidak bisa keluar masuk dengan seenaknya di negara tersebut. Nah, yang menariknya ada satu kisah dalam Alkitab yang mirip dengan kejadian ini yang kita alami saat ini, di mana pada saat itu kota Samaria dikepung atau di lockdown oleh tentara Aram, sehingga penduduknya tidak bisa keluar masuk karena takut dibunuh oleh tentara Aram. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai 33 dan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 6, 18 sampai 20, tapi saya tidak membacakan semua firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat yang menjadi penekanan dari apa yang saya sampaikan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25 berkata, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Inilah akibat yang terjadi dari serangan orang-orang Aram atau tentara Aram kepada kota Samaria, yang membuat penduduknya tidak bisa keluar masuk dari kota itu, perekonomian menjadi hancur, bahkan stok makanan juga menjadi habis, bahkan yang sangat mengerikan adalah manusia memakan sesamanya. Jadi cerita ini bermula dari tentara Aram, yaitu Ben-Hadad Raja Aram itu mengumpulkan tentaranya lalu maju menyerang Samaria. Lalu terjadilah kelaparan yang begitu hebat, dan pada waktu itu ada 2 orang wanita yang datang menghadap raja untuk membicarakan perkara yang mereka hadapi. Karena pada waktu itu ibu yang satu memberikan anaknya untuk dimasak, tetapi besoknya ketika ibu yang satunya mau meminta anak dari ibu yang satu untuk dimasak, ia menyembunyikan anaknya. Ketika perkara itu diperhadapkan kepada raja Samaria, maka marahlah raja itu, dan dia berusaha untuk membunuh Nabi Elisa, karena dia berpikir bahwa Elisa lah yang menyebabkan semua perkara ini. Lalu dia pergi mencari Elisa dengan membawa banyak tentara ke rumahnya. Lalu dia berkata di hadapan Elisa, kenapa aku harus, atau sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi Raja Samaria sudah membuat keputusan, bahkan ada keputusasaan di sana, bahwa ada kekecewaan terhadap Tuhan melihat situasi yang sedang dialami oleh bangsanya sendiri. Tetapi yang menarik adalah respon dari Elisa. Di pasal yang ke-7 ayat yang pertama berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, kadangkala menghadapi keadaan ini kita cenderung menentang kebenaran dan lebih mempercayai fakta yang terjadi di luar sana. Jadi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah itu juga yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yaitu dengarkanlah firman Tuhan. Setiap hari kita terus mendengar berita, mendengar kabar mengenai situasi penyebaran dari virus corona ini yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Bahkan orang membunuh, ada kejadian di mana orang bunuh diri karena takut kepada virus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini pesan daripada firman Tuhan untuk kita adalah dengarkanlah firman Tuhan. Marilah kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kita, mengenai keadaan kita. Marilah saudara kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari melawan keadaan ini. Itulah sebabnya ketika Raja Samaria dan ajudannya memperkatakan hal-hal yang negatif, bahkan mau membunuh Nabi Elisa dan juga menentang Tuhan, tidak mempercayai Tuhan lagi, Elisa langsung berkata, "Hai Raja, hai ajudan Raja, hai penduduk kota Samaria, dengarkanlah firman Tuhan." Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai situasi kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai keadaan yang kita alami. Lalu Nabi Elisa bernubuat, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal di pintu gerbang kota Samaria. Besok ini berbicara mengenai ada pengharapan di depan kita. Besok berbicara mengenai ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan di depan kita. Besok berbicara mengenai ada terobosan yang besar yang Tuhan sedang siapkan di depan kita. Besok berarti ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu pesan firman Tuhan pada hari ini adalah dengarkanlah firman Tuhan melebihi daripada apa yang kita dengar di luar sana. Hal yang kedua yang menjadi pesan Tuhan di dalam situasi seperti ini adalah percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga, 5 dan 6 berkata, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6 berkata, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang membebaskan dan memulihkan kota Samaria dan penduduknya pada saat itu adalah Allah yang sama yang sanggup membebaskan kita dari keadaan sekarang ini. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yaitu Allah dapat memakai orang kusta ini untuk menyelamatkan kota Samaria dan seluruh penduduknya dari kehancuran dan kematian. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk melepaskan kita umatnya dari setiap bahaya yang datang menyerang kita semua. Karena itu tetaplah percaya dan nantikanlah bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita tahu selanjutnya apa yang terjadi dari nubuatan daripada Nabi Elisa mengenai keadaan dan situasi kota yang mencekam pada waktu itu adalah di ayat yang ke-18 sampai 20 berkata, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal
dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok, kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara, Allah yang tidak berdiam diri ketika melihat penduduk kota Samaria dilanda atau dikepung oleh tentara Aram pada saat itu. Dia juga Allah yang melihat dan juga tidak akan tinggal diam terhadap situasi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Saya percaya bahwa Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, sekitar abad ke-14, keadaan yang seperti yang kita alami pada saat ini dialami juga oleh Martin Luther, di mana serangan penyakit yang disebut sebagai deadly black itu atau kematian hitam yang melanda penduduk Eropa pada waktu itu. Hampir 50 juta atau 30-60% penduduk Eropa mati karena penyakit ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Martin Luther, dia menaruh imannya kepada Allah, lalu dia berkata, jika Tuhan mau mengambil saya akan ditemukan oleh Dia, dan saya telah melakukan apa yang diharapkan oleh Dia, dan saya tidak bertanggung jawab atas kematian saya dan juga atas kematian orang lain. Artinya Martin Luther mengakui bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Allah lah yang sanggup melepaskan kita dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kita, mengenai situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Dan juga marilah kita menaruh percaya dan pengharapan bahwa Allah pasti bertindak di dalam keadaan dan situasi yang sedang kita alami pada hari ini. Saya percaya sekali lagi Daud berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberikan dorongan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan iman untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti bertindak dalam situasi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi dan Engkau Allah yang pasti bertindak. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi di kota Samaria ini Tuhan, Engkau telah melepaskan mereka dari kelaparan yang begitu mematikan. Dan pada hari ini Engkau tahu dari tempat yang maha tinggi. Engkau lihat keadaan kami dari tempat yang maha tinggi. Kami terus menaruh iman kami. Kami terus percaya kepada Engkau. Kami terus berharap kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak dalam situasi yang begitu berbahaya ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak untuk dipuji, ku kagum akan Engkau.
limpahkan berkat buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini karena Engkaulah pelindung kami. Engkaulah Allah yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkaulah Tuhan yang menurunkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.